Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sapi Papon, channel yang membahas tentang persapian duniawi. Kali ini kita akan membahas tentang penyakit yang sedang merebak di tahun 2023 ini, derita dan duka para peternak sapi di seluruh Nusantara ini, yaitu penyakit yang disebut LSD atau Lumpy Skin Disease. Di bulan Januari pada tahun 2023, peternak di Indonesia dikejutkan dengan munculnya penyakit baru yang menyerang sapi, yaitu penyakit LSD ya. Meskipun belum banyak diketahui oleh masyarakat luas, akan tetapi dokter hewan di Puskeswan, di tempat kawan Sapi Papon channel semua, sudah mempersiapkan untuk menangani penyakit ini. Apa itu penyakit LSD pada sapi? Kita bahas di konten kali ini ya. LSD atau Lumpy Skin Disease adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus dari keluarga Poxviridae. Penyakit ini ditandai dengan munculnya benjolan pada kulit sapi ya, terutama pada bagian leher, punggung, dan perut. Selain benjolan, sapi yang terinfeksi LSD juga dapat mengalami demam, kehilangan nafsu makan, lesu, dan mengalami penurunan produksi susu. Penyebab dari penyakit LSD ini adalah disebabkan oleh virus ya, yang sudah saya sebutkan tadi. Dan virus ini menyebar melalui gigitan serangga ya, seperti nyamuk dan lalat. Dan sapi yang terinfeksi akan mengalami periode inkubasi selama 5-14 hari sebelum timbulnya gejala tersebut ya. Penyebaran penyakit dapat terjadi secara cepat, di antaranya sapi yang berada dalam kandang yang sama atau antara kandang yang berdekatan. Dan cara penanggulangan penyakit LSD pada sapi ini, dokter hewan setempat juga sudah mempersiapkan untuk melakukan tindakan seperti pada kasus sebelumnya. Itu penyakit mulut dan kuku ya. Tentunya dokter hewan di daerah-daerah kawan Sapi Papon semua sudah mempersiapkan vaksinasi yang pertama ya. Vaksinasi adalah salah satu cara yang paling efektif mencegah penyebaran penyakit LSD ini. Vaksinasi juga dapat dilakukan pada sapi yang belum terinfeksi dan pada sapi yang sudah terinfeksi namun masih dalam periode inkubasi ya. Dan yang kedua adalah karantina ya. Sapi yang terinfeksi LSD harus segera dipisahkan dari sapi yang lain dan ditempatkan dalam karantina. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyakit tersebar luas ke sapi yang masih sehat ya. Dan yang berikutnya tentunya adalah pengobatan. Sapi yang terinfeksi LSD dapat diberikan obat untuk mengurangi gejala penyakit seperti demam, nyeri pada kulit ya. Pengobatan ini dapat membantu sapi untuk mempercepat pemulihan dan meningkatkan daya tahan tubuh si sapi tersebut ya. Dan ini yang paling penting adalah yang berikutnya adalah pengendalian serangga. Sedangkan serangga itu terbang ya, susahnya di sini. Serangga seperti lalat dan nyamuk dapat menjadi faktor penyebaran virus penyebab LSD pada sapi. Oleh karena itu, pengendalian serangga harus dilakukan secara intensif ya, dengan menggunakan insektisida dan menjaga kebersihan kandang tentunya. Harus disemprot ya kandangnya ya.
Seperti pada kasus sebelumnya PMK itu kan disemprot juga, terus sapi dimandikan, kandang harus dibersihkan ya. Itulah caranya agar sapi kita itu terhindar dari yang namanya penyakit LSD yang sedang merebak di Indonesia sekarang ini. Dan pada kesimpulannya, penyakit LSD pada sapi dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang besar ya bagi peternak sapi, apalagi peternak sapi yang kecil ya. Oleh karena itu, penanggulangan penyakit ini harus dilakukan dengan serius dan cepat. Dokter hewan di puskeswan tempat kawan sapi papon semua ya sudah bersiap tentunya untuk menanggulangi penyakit LSD dengan cara vaksinasi, karantina, dan pengobatan dan pengendalian serangga. Vaksinasi dan karantina itu dapat membantu mencegah penyebaran penyakit tersebut. Sementara untuk pengobatan sendiri itu dapat membantu mempercepat pemulihan sapi yang sudah terkena infeksi LSD ya. Pengendalian serangga juga sangat penting dilakukan untuk mengurangi resiko penyebaran virus penyebab LSD pada sapi ya. Dan bagi para peternak yang ada di seluruh Nusantara Indonesia ini harus selalu mengikuti anjuran dokter hewan terdekat ya dan pihak terkait dalam menanggulangi penyakit yang sedang merebak di Indonesia sekarang ya. Selain itu, peternak juga harus meningkatkan kebersihan kandang, jangan lupa dibersihkan ya kawan sapi papan semua, jangan jorok. Karena sapi pada dasarnya juga seperti kita manusia, dia juga perlu makan, perlu mandi. Dan selain kebersihan kandang, juga harus memperhatikan asupan makanan dan air minum pada sapi, serta memastikan kesehatan sapi secara berkala. Dengan demikian diharapkan dapat mencegah dan mengurangi resiko penyebaran penyakit LSD pada sapi yang ada di wilayah seluruh Indonesia Nusantara ini kawan semua ya. Oke, untuk pembahasan di video kali ini cukup sampai di sini ya. Dan tentunya tetap dukung terus channel Sapi Papon agar bisa berkembang ya. Dengan cara di like, di komen, di share, dan di subscribe, tentunya juga ditonton ya. Dan yang sudah subscribe saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Yang belum subscribe silakan saja tekan tombol loncengnya, gratis kawan semua. Dan kita juga doakan ya agar virus LSD ini cepat-cepat menggiat dari Indonesia ya, agar harga sapi menjadi stabil kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.